kembali lagi dengan saya Sinta SW dari 6B Pendidikan Biologi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sel-sel darah dan fungsinya. Jenis sel yang paling banyak jumlahnya dari video yaitu eritrosit, sel darah merah. Perbedaan sel darah merah atau eritrosit dengan leukosit atau sel darah putih. Sel darah merah itu tidak memiliki nukleus, berbentuk bikonkav, paling banyak ditemukan pada preparat hapus darah, paling mudah diidentifikasi. Sedangkan leukosit atau sel darah putih itu ada dua, leukosit granulosit dan leukosit agranulosit. Jadi, leukosit granulosit itu memiliki granula di sitoplasma, sedangkan agranulosit tidak memiliki granula di sitoplasma. Eritrosit adalah sel cakram tak berinti berbentuk bikonkav. Permukaan cakramnya relatif luas untuk pertukaran oksigen dan melintasi membran sel. Eritrosit berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida keluar dari tubuh. Mekanisme pembentukan eritrosit. Jadi pembentukan eritrosit diatur oleh hormon glikoprotein yang disebut eritroprotein, dan sel pertama yang diketahui sebagai rangkaian pembentuk eritrosit disebut proeuroblast. Proeuroblast akan membelah beberapa kali, kemudian membentuk sel-sel baru dari generasi pertama ke generasi berikutnya sebagai basofil eritroblast. Retikulosit berkembang menjadi eritrosit dalam 1-2 hari setelah dilepaskan dari sumsum tulang yang terdapat pada rongga dalam tulang. Fungsi masing-masing leukosit, yang pertama ada neutrofil yang berfungsi untuk menghalangi infeksi kuman atau bakteri yang mencoba masuk lewat luka, sedangkan eosinofil berfungsi untuk melepas racun untuk menghancurkan patogen. Basofil berfungsi untuk meningkatkan respon imun, limfosit berfungsi untuk menjaga imunitas humoral, monosit adalah jenis sel darah putih yang berukuran paling besar, yang fungsinya untuk memakan sel mati dan menyerang mikroorganisme. Fungsi dari trombosit merupakan bagian dari sel darah merah yang berfungsi untuk membentuk proses pembekuan darah. Jika jumlah kurang dari normal, maka kondisi ini disebut sebagai trombositopenia, sedangkan jika lebih dari normal disebut sebagai trombosis. Trombosit diproduksi oleh tubuh di dalam sumsum tulang belakang bersamaan dengan sel darah merah dan sel darah putih. Mekanisme pembekuan darah. Jadi trombosit yang pecah akan mengeluarkan trombokinase dengan membentuk protombin, dengan Ca12 dan vitamin K akan membentuk trombin, sedangkan trombin akan membentuk fibrinogen yang menjadi fibrin. Nah, fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaring yang memerangkap lebih banyak trombosit dan sel atau gumpalan menjadi lebih kuat dan lebih tahan lama. Setelah bekuan darah terbentuk dan perdarahan terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut jauh dari yang diperlukan. Tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan. Ketika jaringan kulit yang rusak sembuh, otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Nah, helai fibrin pun hancur dan darah kembali mengambil trombosit dan sel-sel bekuan darah. Jadi, faktor-faktor yang dapat mencegah terjadinya pembekuan darah yaitu adanya defisiensi vitamin K, penggunaan obat-obat tertentu misalnya antikoagulan yang memang bekerja menghambat proses pembekuan darah. Untuk faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah dengan mekanisme terjadinya pembekuan bisa dibaca di slide yang sudah saya paparkan di video kali ini. Baik, sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.